Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembayang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Puluhan itu bukan keharusan. Hah, sesat lu Bri? Enggak beneran, ini dari Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan takbalalahu minna wa minkum barakallahu fikum minal aidin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas semua kesilapan saya, kesalahan saya selama ini, baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja ya teman-teman. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat beberapa penonton yang ada di sini, yang dengan setia, dengan kerendahan hatinya, memberikan THR kepada saya. Terima kasih sekali lagi ya buat teman-teman yang tergerak untuk memberikan THR. Oke, kita lanjut ke konten kita pada hari ini. Di sini kita kembali ya, akan menghajar Pendeta Gilbert Lumondong, yang saya bilang sudah sangat kurang hajar, sudah lompat pagar, menggunakan statement-statement sarkas
untuk mengejek cara ibadah umat muslim. Untuk mengejek persembahan dari kita yang dia bilang cuman 2,5%. Kita tahu dari statement 2,5%, terus gestur tubuh cara ibadah ya, langkah-langkahnya itu jelas sedang menyindir umat muslim. Dia membandingkan antara Islam dan Kristen dalam hal persembahan. Ini kan konyol. Sangat konyol. Berkali-kali sudah saya katakan, dan saya tidak akan capek-capek untuk mengingatkan. Mengingatkan buat pendeta Gilbert dan juga teman-teman di luar sana yang mungkin melakukan hal serupa dengan Gilbert Lumondong, menyindir cara ibadah kita maupun persembahan kita. Mereka selalu membanggakan. Kami 10% loh, kalian 2,5. Halo, kalian ngasih 10%, tapi apa dampaknya? Apa membuat fakir miskin di luar sana merasa terbantu? Apa membuat panti asuhan yang Kristen-Kristen itu menjadi lebih baik? Ternyata tidak, teman-teman. Banyak sekali kita dapati panti asuhan Kristen itu sampai harus live TikTok untuk mencari donatur dan meminta gift. Bayangkan. Setelah kita cek, ternyata mereka itu nggak punya donatur tetap yang besar. Sehingga mereka harus cari lagi tuh, bagaimana supaya panti asuhan ini survive. Dan kita tidak mendapati gereja yang ada di sekitar, ada di tempat, ada di kota tempat panti asuhan tersebut berada, itu tidak melakukan apapun. Ini yang kita temukan. Mungkin ada beberapa gereja yang bantuin. Mungkin ya. Tetapi yang kita lihat, banyak panti asuhan yang tidak dibantu oleh gereja. Ini gimana? Kalian banggakan 10%, tapi panti asuhan kalian terbengkalai. Artinya apa? 2,5%-nya kemana ini? Kalau kami jelas, 2,5% kami pergi untuk membantu fakir miskin, anak-anak terlantar, orang-orang susah. Kalau kalian 10%, kemana? Apa salahnya disisihkan 2,5% juga untuk fakir miskin? 7,5% oke lah untuk gereja ya. Kenapa 7,5? Ya 2,5 kali 3. 2,5 untuk Bapa, 2,5 untuk Roh Kudus, 2,5 untuk Yesus. Apa seperti itu? Ya nggak masalah. Ya 3, 7,5. Baru 2,5 fakir miskin, anak telantar. Masih lebih mending daripada 10% semua untuk pendeta-pendeta yang kita sudah lihat bagaimana gaya hidupnya. Kita sudah lihat bahwa mereka tumbuh begitu subur. Kita bisa lihat bagaimana fashion mereka, mobil mereka, keluarga mereka punya lifestyle. Saya sampai bingung. Kenapa sampai sekarang kalian masih dibutakan oleh hal seperti ini? Ada yang bilang, loh nggak apa-apa dong. Pendetanya memberkati jemaat. Jemaatnya sukses. Jemaatnya membalas. Betul. Nggak ada masalah. Tetapi tolong, jangan nyinyirin ibadah kami, jangan nyinyirin 2,5% kami, zakat kami jangan. Ngapain disinggung? Ngapain disinggung gitu? Kalau kalian singgung, mohon maaf. Tentu saja kita harus meluruskan. Kita akan mengcounter. Kalau kita bicara Gilbert Lumondong, ya kita tahu sendirilah reputasi dia bagaimana. Kita tahu, dan kalian bisa cek bagaimana pendapat orang-orang di luar sana mengenai Gilbert Lumondong. Terus dia bilang apa? Ya kita putarkan dulu lah. Kita putarkan video. Sorry ya. Ini jadi kesoran. Kita putarkan dulu supaya ada pertinggal. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa.
Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang gak usah bayar per bulan, gak apa-apa, bayar 2,5. Gak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Naik pesawat saja, naik pesawat ekonomi sama bisnis kelas makannya beda. Ekonomi di kotak, bisnis kelas ada piringnya. Tuh. Ekonomi belakang, bisnis kelas depan. Ekonomi sempit. Ini nih, lutut kita nempel di pantat orang di belakang. Kita gerak sedikit, kita gerak dikit, apalagi yang depan kita gendut lagi orangnya. Aduh, orang gemuk itu paling sengsara naik ekonomi. Sebelah kita ngelotot terus, bayar sama, make lebih. Aduh, saya itu kalau udah duduk di pesawat, aduh menderita. Bergerak sedikit orangnya. Mudah-mudahan samping saya Batak. Kalau samping saya Batak kan Kristen dia kan. Paling kalau dia gerak dia, pendeta. Dalam hatinya walaupun pendeta juga tapi nyusahin gue. Yang berdebat perpuluhan, apa itu perpuluhan? Jangan duduk di kursi, karpet. Loh iya kan? Loh, bayar 2,5 mau duduk di kursi. Enak aja. Dari mana lo aturan begitu? Dan bukan cuman itu. Ada teman saya punya teman ustadz jahil banget yang suka ngeledekin saya. Masa dia bilang gini, orang Kristen tuh jorok ya. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Ada yang nanti saya gini, pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, gak usah cuci-cuci, ya kan, gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan. Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan. Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Makanya hidup Kristen dasarnya adalah kasih. Anak-anak muda gampang nggak untuk hidup suci? Tergantung dasarnya. Kok dasarnya aturan tuh kayak berat gitu. Orang lain boleh bebas. Saya ngerokok dosa. Minum dosa. Ngeliatin cewek dosa. Lihat tayangan-tayangan cabul dosa. Ya udah Tuhan, saya udah hidup benar. Puas. Tapi kalau dasarnya kasih,
apa aja kita jalanin, hidup terasa asik dan luar biasa. Amin. Kalau saudara merasa hidup Kristen itu berat, let me tell you something. Jangan-jangan engkau masih lihat semuanya sebagai aturan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Diomongin orang, doain, dijahatin, berkati. Tuhan berkati dia ya Tuhan ya, seminggu ini, habis itu cabut nyawanya Tuhan. Ada beberapa statement yang di konten sebelumnya saya kelupaan ngomong. Contohnya apa? Dia bilang nggak semua orang bisa lipat kaki. Ya dia bilang ibadah kita susah gitu kan. Di endingnya itu harus lipat kaki. Kalau orangnya badannya seperti Anda, ya pasti susah untuk lipat kaki. Susah untuk sholat ya. Saya nggak tahu kalau Gilbert Lumondong itu disuruh sholat, itu gimana ya? Itu waktu ruku, wah susah itu. Waktu ruku terguling ke depan pula dia kan, karena berat gitu kan. Jadi guling-guling ke depan. Atau nanti ya setelah sujud nggak bisa berdiri gitu, karena terlalu berat. Apakah seperti itu? Kalau badannya sebesar dia ya memang berat gitu. Kita harus akui berat gitu. Tetapi bagi umat muslim enggak. Umat muslim enjoy aja kok dengan sholat. Ini sekaligus apa? Membuat badan kita tuh bergerak. Ya bagus gitu. Jadi nggak gendut-gendut amat ya. Dengan sholat kita nggak perlu terlalu over ini ya, berat badan dan sebagainya gitu. Ada olahraga jadinya. Kadang kita kan karena kesibukan jadi lupa untuk berolahraga, jadi lupa untuk cuci tangan. Dengan adanya sholat, ya minimal adalah gerakan kita. Ada gerakan kita dari kita menuju masjid, itu kan udah satu ini ya langkah. Kita udah ada olahraganya gitu. Pergi masjid berapa langkah? Sholat itu udah berapa kalori terbakar? Ya lumayan. Cuman yang saya bingung, ini dibanggakan pula sama pendeta Gilbert gitu. 2,5 duduknya di lantai. Ibadahnya 1 hari 5 kali. Terus banyak aturan, banyak gerakan gitu. Kalau 10% cuman seminggu sekali. Terus nggak perlu cuci-cuci kan gitu kan. Nggak perlu wudhu. Bebas. Mau pakai sandal, mau pakai sepatu, mau nggak pakai apapun pun ke gereja gitu kan. Kaki ayam gitu, atau pakai apa gitu ke gereja, nggak apa-apa gitu. Itu menurut dia kan. Terus saya mau tanya nih, kalau ngasih 30% ngapain gitu? Apakah yang ibadah setahun sekali? Kan kita lihat tuh, ada beberapa teman-teman kita kesaksian, dia ke gereja setahun sekali, pas Natal. Ini mungkin yang setahun sekali pas Natal ke gereja, ngasihnya 30% mungkin. Ya, ngasihnya lebih banyak dia, jadi boleh setahun sekali gitu. Datang cuma setahun sekali, udah itu cuma nonton pertunjukan. Nonton drama gereja gitu kan. Nah, itu 30 tuh mungkin. Terus kalau mau yang lebih mantap apa? Kasih 100% teman-teman. Kalau kalian mau lebih mantap, kasih 100%. Saya jamin, kalau yang ngasih 100%, auto surga. Loh, kok bisa bang gitu kan? Iya, ini bukan pendeta Gilbert yang ngomong saya. 100% kalian kasih ke gereja, auto surga kalian. Auto ketemu dengan Bapak langsung, makan malam. Karena kalian nggak punya duit lagi kan? 100% kalian kasih, ya udah kalian nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah ngapa-ngapain. Tinggal tunggu mati kelaparan, nah ketemu dengan Bapak di surga kan gitu. Lawak-lawak aja nih ya. Kalau kita lihat Yesus, murid-muridnya aja hidupnya nggak semewah mereka kok. Apakah Yesus pernah pakai pakaian yang seperti Gilbert, punya jam tangan yang luar biasa gitu? Aduh, saya miris sebenarnya ya. Miris, cuman ini mau nggak mau kita akan terus sampaikan. Dan sebenarnya agak ini sih, agak gimana kita bahas ini. Di satu sisi kita kasihan juga. Nanti kita bongkar semua cara ibadah. Banyak teman-teman yang marah sama saya. Karena saya tahu banyak teman-teman Kristen di luar sana yang benar, orangnya benar gitu, yang benar-benar menjalankan agamanya. Nggak nyinggung-nyinggung Islam, nggak nyerang-nyerang Islam, nggak membuat gini ya, istilahnya menjual agamanya, membesarkan agamanya tanpa harus menjelekkan agama lain. Saya tahu banyak orang Kristen di luar sana yang baik. Tapi ini kan
Mau gimana gini? Gilbert lo mondong nih, aduh, kesel gitu ya. Geram lihat perutnya gitu. Kalau kita bahas cara ibadah, kita Islam jelas. Perintahnya jelas. Cara sholatnya, cara ibadahnya, itu semua aturannya dari Allah. Kalau teman-teman sebelah dari mana gitu? Apakah Yesus pernah mengajarkan pergi ke gereja, nanti di gereja kalian nyanyi pujian penyembahan, terus dengar khotbah, terus nanti ada persembahan, ada perpuluhan. Apakah Yesus pernah ngajarin itu? Siapa yang buat itu? Belum lagi kita lihat ada juga beberapa gereja. Saya nggak tahu itu benaran gereja atau gereja apa gitu. Tapi setahu saya itu gereja karena mereka melabeli dirinya gereja gitu. Bentuknya juga bentuk gereja. Mereka nyanyi-nyanyi, tapi sambil lompat-lompat, salto-salto. Ada yang main skateboard. Ya. Terus bahkan ada yang lebih ngeri, teman-teman. Ada yang sampai di gerejanya itu mencukur bulu kemaluan. Itu di Afrika tuh kita dapati. Bayangkan, ada mencukur bulu kemaluan di gereja. Saya nggak tahu, itu karena ngasih perpuluhan lebih banyak ya. Mungkin kasih 30 gitu, bukan perpuluhan. Mungkin karena dia kasih 30%, dapat fasilitas khusus gitu. Bisa cukur bulu gitu. Bahkan ada yang lebih ekstrim, teman-teman. Tapi janganlah. Nggak usah saya putarkan ya, nanti kita kena pelanggaran pula ini. Teman-teman bisa cek tuh di internet. Cukur bulu kemaluan di gereja. Search saja di internet. Ada. Saya nggak tahu itu apaan gitu. Siapa yang ngajari gitu? Ya, siapa yang ngajari? Tapi ya sudahlah. Kalau kami di Islam udah clear. Panduan kami jelas. Anda mau di Indonesia, mau di Afrika, mau di Amerika, bahkan mungkin di kutub, ya, Anda lihat cara umat muslim beribadah, cara umat muslim sholat, itu sama semua. Ya, sama. Tapi kalau di gereja, ya kita lihat beda-beda. Ada buktinya kan gitu. Ya, itu urusan mereka lah. Oke lah, saya akan tampilkan orang lain yang ngomel aja deh ya. Karena kalau kita yang ngomel, nanti susah gitu. Jadi kita tampilkan dulu pernyataan dari pendeta-pendeta lain saja. Ya, ini aja pendeta belum sepakat nih, perpuluhan tuh boleh apa enggak aja sampai detik ini enggak. Kalau Gilbert ya pasti oke gitu. Ya. Gilbert oke karena jemaatnya jemaat kaya gitu. Kalau pendeta-pendeta yang komplain ini mungkin karena jemaatnya jemaat kere gitu. Jadi dia merasa ada perpuluhan nggak ada perpuluhan ya sama aja gitu. Kalau bisa ya udah semua nggak dapat gitu kan. Karena ada orang seperti itu. Dia nggak dapat, jadi dia berpikir kalau bisa semua orang nggak dapat. Jadi dia bilang udah semua nggak usah gitu kan. Karena dia nggak dapat gitu. Jadi dia pengen orang lain nggak dapat juga. Saya nggak tahu ya. Tapi kalau Gilbert nggak mungkin karena dia jemaatnya kaya. Gerejanya besar, jemaatnya banyak teman-teman. Tapi biasa saya lihat yang suka komplain-komplain tuh yang jemaatnya lebih dikit memang, ya. Tapi nggak tahu juga ya. Oke, kita dengarkan dulu. Puluhan itu bukan keharusan. Hah, sesat lu Bri? Nggak beneran, ini dari Alkitab. Oh, gue tahu maksud tuh. Perpuluhan itu bukan keharusan, karena sebenarnya ketaatan gitu kan? Bukan. Ketaatan adalah pada saat kita melakukan apa yang Tuhan minta. Tapi hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan perpuluhan. Yang benar loh. Karena begitu banyak teman-teman yang minta gue untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam, lebih panjang. Dan karena gue melihat banyak banget teman-teman yang hari ini merasakan tekanan, merasa bersalah karena tidak memberikan perpuluhan. Karena banyak orang-orang, mungkin pendeta yang ngomong ke teman-teman dan bilang harus. Izinkan gue untuk menjelaskannya. Dan sebelum gue mulai, perkenalkan nama gue Brian. Gue adalah seorang pendeta dan gembala sidang dari gereja kita, Gereja Empower Indonesia. Dan gue sebelum memulai video ini, gue udah ngobrol banyak dengan pendeta, pastor, teologian. Salah satu yang harus gue highlight adalah pendeta, Profesor Dr. Joas Adi Prasetya, yang sangat gue kagumi, yang banyak kontennya diajari ke gue dan gue include di dalam video ini. So let's go. Kenapa perpuluhan yang jelas-jelas ada di Alkitab itu tidak diperlukan? Di perjanjian lama, salah satu ayat yang sering dipakai adalah ini, Maleakhi 3 ayat 8-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pernah dengar itu? Alright. Dr. Yos selalu bilang ke gue gini, cara kita baca Alkitab tuh ada dua. Yang pertama adalah yang ngaco, namanya ayatiah. Kita mencomot sebuah ayat, kita pakai sesuai dengan apa yang kita mau, dan kita ngomongin apa aja yang ada di hati kita.
Yang kedua, yang lebih baik dan benar adalah cara Alkitabiah. Yaitu kita bukan cuma fokus ke ayatnya, tapi kita melihat konteksnya, di pasal mana, siapa yang ngomong kepada siapa, maksudnya apa. Bukan cuma itu, kita melihat keseluruhan Alkitab, dan kita melihat prinsip-prinsip benang merah, apa sih yang Tuhan mau ceritakan, ajarkan, dan perintahkan kepada kita. Nah, kita akan membahas ini bukan dengan ayatiah, tapi dengan Alkitabiah. Di Perjanjian Lama, betul, di kitab Kejadian sampai Keluaran, Musa menulis banyak tentang persepuluhan itu keharusan. Kenapa? Karena ada yang namanya esensi, ada yang namanya ekspresi. Esensi itu yang penting. Kenapa? Ekspresi adalah bagaimana esensinya A dan ekspresinya B. Nah, mengenai persepuluhan, esensinya adalah Tuhan waktu itu mau bangsa Israel punya belas kasihan dan keadilan. Esensinya ada di hati. Ekspresinya pada waktu itu adalah dengan persepuluhan. Jadi basically Tuhan bilang ke bangsa Israel seperti ini berkali-kali di hukum Musa. Lu kan udah punya duit, lu bisa menghasilkan. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang bukan duit waktu itu kebanyakan. Makanan, binatang, sayur-sayuran. Nah, tolong dong kasih 10% kepada saudara lu yang gak punya. Saudara lu yang tidak kecukupan. Siapakah mereka? Mereka adalah, kategorinya masuk di sini adalah janda miskin, anak yatim, dan suku Lewi. Siapa itu suku Lewi? Suku Lewi adalah suku di bangsa Israel yang mereka jadi kayak kalau hari ini tuh pendeta full time. Mereka harus bekerja 100%, 1000% buat Tuhan. Dan mereka nggak boleh kerja yang lain. Mereka nggak boleh punya harta, mereka nggak boleh punya tanah, mereka nggak boleh punya barang-barang apapun juga. Nah, karena itulah status mereka secara finansial dan sosial rendah, serendah anak yatim dan janda miskin. Dan Tuhan bilang ke semua orang-orang Israel, kasih 10%. Buat gue kasih ke mereka. Kenapa? Karena di Perjanjian Lama, sebelum roh Tuhan dicurahkan, semua yang bangsa Israel harus lakukan, apa yang Tuhan perintahkan, itu lewat yang namanya pendeta dan gereja. Jadi Tuhan, manusia, umatnya, itu nggak ada hubungan langsung. Ada pendeta dan gereja di tengah-tengahnya. Jadi kasih ke gereja, gereja yang kasih ke mereka. Right? Itulah kenapa ada. Sekarang, Tuhan Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia menggenapi Perjanjian Lama, dia tidak meniadakan apapun, tapi dia menggenapinya. Ada hal-hal yang stop dan tidak berlanjut ke Perjanjian Baru, tapi ada hal-hal yang lanjut sampai hari ini dan berubah. Contohnya apa? Contohnya di Perjanjian Lama, kita nggak boleh makan babi, kita nggak boleh makan seafood yang nggak bersisik, dan kita nggak boleh potong jambang. Kita hari ini melakukan itu semua kan? Betul, karena ada hal-hal yang tidak lanjut, ada hal-hal yang lanjut. Jadi, lanjut atau enggak? Lebih tepatnya, perpuluhan lanjut atau enggak? Semua aturan hukum Taurat itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah seremonial, yang kedua adalah moral, yang ketiga adalah teknikal. Kita belajar dikit ya hari ini. Seremonial adalah hal-hal yang dilakukan menggambarkan Kristus. Contohnya, menyembelih kurban kalau minta maaf udah berdosa, mesbah dupa. Hal-hal seperti ini tuh sudah tidak dilakukan karena Kristus sudah menggenapinya, dan hari ini kita nggak melakukan itu. Kita nggak perlu potong korban karena Tuhan adalah korban yang sempurna, dikorbankan untuk menebus darah kita, untuk menebus darahnya, menebus dosa kita. Nah, seremonial nggak lanjut. Moral lanjut banget. Karena semua 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, sampai hari ini bukan hanya ada, tapi Tuhan menaikkannya. Kalau dulu berdosa cuma kalau kita ngebunuh, sekarang Tuhan bilang marah aja dosa. Dulu berdosa kalau berzina, sekarang Tuhan bilang lu horny aja udah dosa. Kalau yang seremonial ditiadakan, yang moral dinaikkan. Nah, ada yang ketiga, teknikal. Peraturan teknikal ini ada karena ada kebutuhan. Waktu itu kebutuhannya seperti yang tadi gue jelaskan, makanya ada persepuluhan. Hari ini pertanyaannya, masih dibutuhkan atau enggak? Karena kalau tidak dibutuhkan, maka udah nggak lanjut. Jawabannya gimana? Simple. Brian, kan hari ini ada pendeta full time. Betul, tapi apakah mereka suku Lewi? Apa bedanya? Pendeta full time suku Lewi sama-sama bekerja untuk Tuhan. Tapi, pertama, apakah pendeta tidak boleh kerja dan mencari uang di luar gereja? Tentu boleh. Tapi zaman dulu suku Lewi tidak boleh. Kedua, apakah pendeta tidak boleh memiliki rumah dan tidak boleh punya motor, aset, barang apapun juga? Oh, boleh dong. Suku Lewi dulu tidak boleh. Apakah pendeta, ini yang menurut gue paling penting, statusnya sama rendahnya dengan anak yatim, janda miskin, dan sama tidak berdayanya secara finansial?
Kalau yang ketiga ini jawabannya adalah, iya Brian, pendeta gue seperti itu, maka please saat ini gue pengen ngomong sama lu, please punya belas kasihan dan keadilan lah. Dan berikanlah sebagian harta lu kepada pendeta itu, kepada gereja itu, agar taraf hidup mereka bisa dinaikkan. Bukan tentang perpuluhan, tapi tentang belas kasihan lu. Tapi kebanyakan pendeta seperti gue dan Karen, kita diberkati Tuhan. Kita tidak memerlukan itu. Gitu. Nah, jadi gimana? Apakah itu lanjut atau tidak? Untuk gue secara pribadi, untuk banyak orang di luar sana, untuk banyak pendeta di luar sana, banyak gereja yang tradisional, mereka percaya bersama-sama bahwa perpuluhan tidak dilanjutkan lagi, tidak diharuskan lagi hari ini. Apakah artinya kita tidak memberikan ke gereja? Tentu saja kita boleh. Karena Tuhan bukan mengajar, gini, Tuhan nggak butuh 10% duit kita. Dia itu kaya, tapi dia mau 100% hati kita. Makanya di perjanjian baru, Paulus, si penulis 2/3 perjanjian baru, dia ngomong berkali-kali kepada gereja yang dia tanam, dan dia ngomong tentang uang berkali-kali. Tapi tidak sekalipun dia ngomong tentang perpuluhan. Bahkan ada satu kali di Korintus 16-21, Paulus lagi datang ke Korintus untuk minta jemaat di sana ngumpulin duit untuk dikasih ke jemaat di Yerusalem, karena jemaat di Yerusalem lagi membutuhkan. Dia bisa aja ngomongin menggunakan metode yang namanya perpuluhan untuk ngumpulin duit, tapi dia memilih tidak. Kenapa? Karena gue percaya, menurut dia bukan suku Lewi. Bahkan Paulus cari kerjaan di luar sana. Dia bukan suku Lewi. Makanya dia tidak mengharuskan perpuluhan. Bagi Paulus perpuluhan itu sudah tidak ada. Kenapa hari ini bagi kita masih nganggap ada? Dan Paulus ngomongin selalu satu hal yang Tuhan Yesus juga ngomongin, yaitu murah hati. Keadilan dan belas kasihan, itulah esensinya. Dan hari ini kita mengikuti contoh Kristus, yaitu dengan hidup keadilan, belas kasihan, dan murah hati, generous. Tuhan tidak butuh 10% duit lu. Ingat itu, dia itu kaya. Tapi dia mau 100% hati lu, hidup lu, termasuk keuangan lu. Yang Tuhan mau itu apa? Tuhan mau kita untuk memiliki mindset bahwa semua yang kita punya itu milik Tuhan. Dan kita adalah pengelola hidup ini, uang ini adalah pengelola. Dan Tuhanlah yang bertahta. Dia mau dimuliakan dengan semua hidup kita, termasuk harta benda kita. Jadi kalau dia taruh di hati lu untuk membeli ke gereja, berilah. Tentunya gue sarankan dengan catatan, gereja itu adalah gereja yang sehat secara finansial, keuangannya jelas, dan lu bisa percaya. Kalau Tuhan minta kita berikan ke janda miskin, orang kurang mampu, berikanlah. Kenapa? Karena dulu harus lewat gereja, sekarang nggak perlu. Sekarang gereja dan pendeta itu udah ditiadakan. Tidak harus lewat gereja dan pendeta baru ketemu Tuhan. Lu gak harus datang ke hari Minggu untuk ketemu Tuhan. Tuhan, umatnya langsung berhubungan. Karena roh Tuhan udah dicurahkan ke dalam lu dan ke dalam gua. Dia tinggal di hati gua. So, buat teman-teman yang masih punya pikiran seperti itu, please hari ini terbebaslah dari pikiran harus rasa tertuduh. Tuhan gak mau perpuluhan lu. Dia mau persembahan hidup lu yang murni, yang 100% untuk dia. Dan gua berdoa dia akan selalu membesarkan hati lu, agar lu selalu bisa murah hati. 10% terlalu kecil, berilah lebih daripada itu. Tapi berilah sesuai apa yang Tuhan taruh di hati lu. God bless. Nah ini ada beberapa hal ya, ini yang praktek-praktek ya contohnya ya Pastor ya. Kan ada tuh gereja yang misalnya memapang papan pengumuman misalnya. Isinya tuh daftar pemberi-pemberi persembahan atau perpuluhan gitu ya. Atau saya kadang bingung ya, itu kira-kira alasan motivasi gereja melakukan itu gimana ya Pastor? Iya, sekali lagi saya bukan gembala sidang dan saya melihat itu ya pastinya udah sering ya di gereja-gereja ya. Mereka mau melakukan itu ya sah-sah saja. Mungkin di dalam benak mereka mau memberikan laporan kepada jemaat bahwa sekian loh yang kami terima. Tapi kalau itu motivasinya kembali untuk membuat jemaat itu dibanding-bandingkan dengan jemaat yang lain. Kemudian apalagi ketika namanya makin jelas di situ dikasih tahu gitu ya, mempermalukan mereka, mempermalukan yang cuma ngasih, misalnya cuma bisa kasih 10.000 atau 50.000 dibandingkan dengan yang bisa kasih 1 juta misalnya gitu ya. Terus ada nama-namanya dan lain sebagainya, dan akhirnya membenturkan mereka dan membuat mereka minder. Ya janganlah. Iya. Tapi kalau memang laporan ya silakan. Betul. Karena kalau kita kan ada di dunia yang sebetulnya working that way sebenarnya, secara nggak langsung kalau dikasih ranking sistem gitu kan ngerasa berarti gue peringkat segini gitu kan ya, pasti secara nggak langsung akan merasa gitu ya. Ada mungkin yang di atas bisa juga nggak mau kalah, mungkin gue kasih lebih deh. Padahal kan pengajarannya Yesus beda ya. Kan waktu janda memberikan sepeser, ya kan, dia memberikan sepeser, dia bilang sama murid-murid itu dia pemberian terbesar.
Karena di dalam sistem kerajaan sorga, Yesus tidak lihat nominalnya, lihat sisanya. Kan jandanya sisanya 0. Yang lain sisanya masih banyak. Jadi Yesus bilang itu terbanyak, gitu loh. Jadi itu prinsip ekonominya udah berbeda lah. Yes. Wah, ini seru banget ya. Dan ini pertanyaan lagi teman-teman, Pastor, karena ada teman saya juga yang dulu pernah ngalamin ya situasi kayak gini. Dia tuh lagi susah hidupnya, utangnya banyak gitu ya, lagi minus lah pokoknya. Tapi dia tuh merasa tertuduh karena gua nggak bisa kasih persembahan atau perpuluhan deh gitu ya ke gereja. Bahkan ada pengajaran yang malah justru kalau dia kondisinya kayak gitu, di gerejanya tuh ngajarin bahwa justru ekonomi kerajaan surga itu berbeda, kamu harus memberi lebih banyak gitu. Waktu kamu kondisi lagi susah supaya kamu ditolong, diberkati gitu. Nah, itu gimana? What's your Dulu pernah ada satu teman saya yang saya mentor udah kira-kira ya 10 tahun lalu ya. Dia datang kepada saya, dia ngomong gini, "Kak, aku nih nggak ada uang. Betul-betul udah minim banget gitu ya. Tapi kenapa ya, dan aku perlu banget nih uang aku. Tapi kenapa ya, aku digerakkan untuk membantu orang tuaku. Atau membantu temenku gitu ya. Ketika ada conviction, itu artinya ada sebuah suara yang datang dari Roh Kudus yang memberitahu kepada kita, kamu tabur. Lakukan. Tapi kalau sampai itu suruhan orang dan kita juga kesel ngasihnya, jangan. Jadi kembali lagi kepada kita, hati kita masing-masing. Karena gini, Tuhan suka memakai hal-hal yang kecil memang. Dan dia akan bisa multiplikasi menjadi hal yang besar. Seperti 5 roti dan 2 ikan. Yang penting kita beriman. Tetapi ketika di saat itu Tuhan atau suara Roh Kudus ketika kita udah berdoa bilang, kamu bayarin susu anak kamu. Kamu butuh untuk keluarga kamu. orang tua juga lagi. Orang tua lagi itu, kamu bantu mereka. Ya nggak apa-apa. Silahkan lakukan itu. Tiba-tiba Tuhan bicara begini, kamu tabur di gereja. Nggak apa-apa juga. Tergantung Tuhan saya mau kasih kemana nih gitu. Berdoalah. Dan memang di dalam sebuah pemberian walaupun kita sudah minim, Tuhan memang suka pakai hal-hal kecil jadi perkara besar gitu loh. Ya, itu bisa juga bisa terjadi gitu loh. Jadi kembali lagi kepada kita, jangan sampai kita merasa terintimidasi dengan suruhan-suruhan seperti begitu, dan ketika kita nggak mampu, kita merasa bersalah, merasa berdosa. Aduh, saya dosa sama Tuhan nih. Aduh, saya nggak akan diberkati, atau saya nggak akan dicukupkan bulan depan. Enggak. Ya, jadi memberinya karena tertuduh tadi ya. Jangan sampai seperti jangan. Kayak lagi konsep memberi yang benar adalah memberi karena kerelaan hati. Betul. Dan harus dengan sukacita. Betul. Ya, oke, wow, very nice. Dan ngomong-ngomong soal memberi ini ya, perpuluhan atau persembahan, menurut Pastor sendiri ya, apakah konsep ini tuh ada memang, ini kan event based berarti ya, orang-orang datang memberikan persembahan. Jadi semakin besar jumlah attendance, tentu saja jumlah persembahan akan lebih banyak misalnya ya, atau semakin besar jumlah jemaat mungkin jumlah perpuluhan juga akan lebih besar dan sebagainya. Apakah memang karena ini ada banyak gereja-gereja yang operation cost-nya juga besar tentunya ya untuk mengcover itu. Ada yang sewa tempat ya mas, listrik, terus AC dan sebagainya ya, belum lagi PK ya kan, kepada pelayan-pelayan Tuhan. Nah, tapi apakah dengan memaksakan misalnya nih, kalian wajib perpuluhan, ini saya bahasnya wajib misalnya ya, mengharuskan atau membuat, tadi bahasanya mengeksploitasi, membuat jemaat lebih takut gitu ya, supaya memberi gitu ya. Nah, apakah sebetulnya keadaan ini sebenarnya buat gereja ini tuh sebenarnya mereka dalam kondisi yang merasa tidak aman sebenarnya, merasa kalau dengan adanya sistem perpuluhan, persembahan yang kayak gini tuh, itu buat mereka tuh merasa lebih secure. Gitu ya. Berarti kalau mereka merasa secure seperti itu, sebenarnya tanda kutip mereka sedang meragukan Tuhan yang bisa menjaga dan memelihara kegerakan gereja mereka. Betul. Itu salah satu ya, yang saya suka sedih itu adalah begini. Banyak orang akhirnya mengeksploitasi jemaat untuk membuat mereka takut, ya, supaya mendatangkan keuntungan bagi mereka. Demi kepentingan mereka lah, seperti itu ya. Dan ya, itu ada ayatnya sih sebenarnya ya. Nanti kalau saya ketemu saya kasih tahu ya. Itu sebenarnya sesuatu yang bagi saya tuh menyedihkan, dan akhirnya membuat banyak jemaat yang akhirnya tidak produktif di dalam pertumbuhan rohani mereka, dan seringkali mereka kecewa, mereka keluar. Berbeda dengan gereja yang betul saya punya kebutuhan,
tetapi saya mengajar jemaatnya dengan sebuah pengajaran yang benar. Jadi ayo kita memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan, bukan dengan memberikan rasa tuduhan, rasa bersalah kepada mereka. Karena Roh Kudus atau Yesus tidak pernah menuduh, tidak memberikan rasa bersalah kepada kita sampai kita merasa kayaknya waduh saya berdosa banget nih kalau nggak lakukan ini ya. Itu Roh Kudus menginsafkan manusia, bukan menuduh. Nah, saya lebih teduh untuk gereja-gereja yang justru seperti contohnya saya pernah datang ke sebuah tempat yang justru uang pembangunan di stop. Uang pembangunan Di stop karena dia bilang bahwa Alasannya? keuangan gereja sudah baik. Keuangan gereja sudah mapan, sudah baik, kita stop ya Bapak Ibu. Itu akhirnya membuat jemaatnya makin mau memberi gitu loh. Berarti kan mereka sudah berpikir bahwa oh ini gereja ini sudah melakukan tugasnya dengan benar, mengelola keuangan dengan benar. Oke. Bahkan ada beberapa gereja juga yang tidak menjalankan kantong kolektor misalnya kan. Kalau mau kasih nanti on the way out silahkan misalnya gitu. Itu bagi saya lebih teduh dan lebih memberikan jemaat tuh kesadaran dan justru kedewasaan rohani gitu loh. Oke. Bagi saya begitu ya. Benar, karena kalau dulu kan konsep kantong kolektor itu kalau diedarkan kayak ditodong lah ya. Ya, jadi Nggak salah juga. Oke, tapi jangan sampai pengajaran di balik kantong kolektor itu yang salah gitu aja. Sampai nuduh-nuduh, ngejar-ngejar jemaat gitu ya. Tapi sebenarnya karena kalau tadi memang alasannya gitu ya, siapa tahu ya ada gereja yang merasa lebih secure dengan mengajarkan sesuatu yang seperti itu, padahal mengeksploitasi jemaat. Ya, teman-teman sudah lihat ya, dan saya rasa udah cukup lah ya. Karena kalau saya ngomong terlalu banyak, nanti banyak yang kesal, jadi mending orang lain yang ngomong. Saya udah tahu nih, teman-teman sebelah ini udah, wah kapan kau silap ya? Lipat kau, habis kau kami buat gitu. Karena ada tim khusus tuh, dari sebelah tuh yang memang memantau saya, nunggu saya salah, supaya mereka bisa menghakimi saya, menghabisi saya. Karena memang udah greget dari dulu kan, segala cara dilakukan untuk mencelakai saya, dan alhamdulillah sampai detik ini masih Allah jaga, sehingga niat buruk mereka tuh semua masih gagal. Ya, semua masih gagal, alhamdulillah. Ya, cuman kita kan nggak tahu. Ya, kita nggak tahu kapan kita bisa jatuh. Jadi ya mending kita kasih orang-orang yang ngomong aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti yang hujatan Polikatus, yang memang mereka dengan terang-terangan memusuhi kita, itu kita akan hajar benar-benar. Ya, kalau Gilbert ini dia masih dengan sarkas soalnya. Ya, dia nggak to the point ngomong, tapi kita tahu itu arahnya kemana. Ya, jadi kita juga counternya ya dengan cara yang seperti inilah. Jadi harap dimaklumi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.